Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Selamat jumpa dengan kami warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema hidup bagi Allah. Saudara, seorang pelukis namanya John Erickson Tada, dia berkata begini: sebuah lukisan mempunyai nilai ketika lukisan itu hidup. Maksud John Erickson, lukisan yang hidup jika lukisan itu sanggup membuka pikiran orang yang memandangnya atau melihatnya dan dapat memberi kesan dan inspirasi. Ketika ia melukis lilin yang bernyala, ia ingin orang yang melihatnya merasakan aroma lilin yang terbakar dan cahaya lilin yang menyinari. Ketika ia melukis lonceng, ia ingin lonceng itu berbunyi di dalam pikiran orang yang melihatnya. Bagi John, lilin dan lonceng haruslah menjadi sesuatu yang hidup dan menghidupkan dan terkesan dalam pikiran orang yang melihatnya. Dengan kata lain, John ingin menegaskan bahwa lukisan yang hidup, gambarnya benar-benar hidup dan menghidupkan dan memberi kesan yang kuat bagi orang yang melihatnya. Saudaraku, inilah juga yang ingin ditegaskan oleh Paulus saat ia keluar dengan suatu pernyataan. Paulus katakan begini: sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Dengan pernyataan ini, Paulus ingin menegaskan bahwa kematian Yesus adalah kematian bagi dosa. Itu berarti dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya. Demikian juga kita orang percaya yang telah menjadi satu dengan kematian Yesus, kita juga telah mati bagi dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Kita bukan lagi hamba dosa. Dan dalam kebangkitannya, Yesus hidup, kita juga hidup. Dalam hidup yang baru yang Paulus katakan, kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan bagi Allah itu? Sebagaimana yang pelukis katakan tadi, kehidupan bagaikan lilin dan bagaikan lonceng. Hidup yang memancarkan terang dan memuliakan Allah dalam kata dan perbuatan nyata. Matius 5 ayat 16. Hidup yang menghidupkan. Hidup yang membawa kebaikan. Hidup yang membawa kebahagiaan. Yang melahirkan sukacita dalam kehidupan orang lain. Hidup yang memberi kekuatan dan semangat bagi orang lain. Seperti lilin yang rela berkorban untuk memberi terang bagi kebahagiaan orang lain, dan seperti lonceng yang menyuarakan kasih Kristus bagi banyak orang. Dan bukan sebaliknya, hidup yang merugikan, menghancurkan, menyusahkan orang lain. Mari saudara, kita nyatakan hidup yang menghidupkan ini di masa Adventus ini, di masa penantian. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat dan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bentuklah hidup kami Tuhan,
menjadi hidup yang menghidupkan bagi kemuliaan Tuhan.